Ada satu orang di dunia ini bisa jadi jenius musik paling badass, tycoon fashion paling inovatif, sekaligus politisi gagal, dan merupakan tokoh paling kontroversial selama 10 tahun terakhir. Kanye West alias Ye. Ini bukan sekedar gosip bestie, ini adalah kisah roller coaster seorang seniman yang percaya kalau dia adalah Tuhan. Kita bahas ya gimana dia bisa sukses tanpa batas dan jadi suaminya reality star paling terkenal di dunia, dan yang paling gila, kehilangan miliaran dolar hanya dalam semalam karena ngoceh di media sosial. Gak ada drama yang lebih mahal dari ini. Let's go. Kita harus akui dulu sebelum jadi meme, Ye itu seorang jenius sejati. Dia memulai segalanya bukan dari seorang rapper jalanan bestie, tapi seorang produser elit dengan label Rockefeller. Tentu di awal semua orang ragu apakah dia beneran bisa jadi rapper, karena dia tuh nggak punya gaya gangster sama sekali. Tapi apa dia bilang? Gua nggak peduli. And then dia release The College Dropout, album yang mengubah landscape hip-hop selamanya. Dan dia membuktikan kalau rapper juga bisa ngomongin agama, pendidikan, dan Louis Vuitton. Dan puncaknya, album My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Dan diakui semua kritikus. Bottom line-nya, Ye selalu tahu dia jenius. Dan dia membuktikannya ke seluruh dunia. Tapi musik nggak cukup buat Ye. Dia ingin buat baju, dia ingin mengubah dunia fashion. Tapi semua brand high fashion pada ketawa bestie. Sampai akhirnya dia bikin Yeezy. Coba lihat sepatu sneaker hari ini. Semua niru Yeezy. Dia yang merevolusi streetwear bareng Adidas. Sepatu yang bentuknya aneh-aneh dan sering dihujat, tapi langsung jadi barang koleksi yang harganya selangit. Berkat Yeezy, disinilah Ye mencapai puncak ambisinya. Dia resmi diakui Forbes sebagai miliarder. Ini gila sih, dari produser kamar kos jadi pengusaha $1 miliar Amerika dari sepatu karet aja. Oke, enough with the business talk. Sekarang kita masuk gosip. Ye bukan cuma mau bikin fashion, dia mau bikin keluarga paling terkenal di dunia. Dia berhasil menikahi Kim Kardashian. Mereka adalah Kim Ye, pasangan high fashion yang mendominasi feed media sosial, Vogue, dan setiap Met Gala. Mereka itu simbol power couple modern. Tapi namanya juga reality star. Gak jauh-jauh dari drama. Lalu datanglah keretakan. Perceraian, tuntutan hak asuh, dan drama co-parenting yang selalu diumbar Ye di Instagram. Ini membuktikan bestie, meskipun kamu jenius dan kaya, ini gak menjamin kamu bahagia dan waras. Sekarang kita masuk yang bagian gelapnya. Dia itu jenius bestie, tapi di balik kejeniusannya, ada satu hal yang membuat dia sering out of control. Dan itu adalah kondisi bipolar disorder yang dia idap. Well, ini bukan pembenaran, tapi ini adalah alasan di balik beberapa perilakunya yang impulsif dan ekstrim. Dia tiba-tiba mengklaim jadi presiden Amerika, dia membuat pernyataan yang aneh di panggung, dia pindah-pindah keyakinan, semua terasa random dan mengkhawatirkan. Itu membuktikan bahwa kekayaan dan ketenaran gak bisa membeli ketenangan mental bestie. Dan ini klimaksnya bestie. Dunia bisa maafin kejeniusan yang aneh dan drama rumah tangga, tapi ada satu hal yang gak bisa dimaafin. Ujaran kebencian. Di akhir tahun 2022, Ye membuat pernyataan anti-Semite yang sangat berbahaya. Dan ini adalah momen di mana karma menagih harga yang termahal. Brand-brand besar yang sudah dia bangun bertahun-tahun langsung pada cabut bestie. Seperti Adidas, Gap, Balenciaga. Karena Adidas memutus kontrak Yeezy, Ye langsung kehilangan status miliarder resminya di Forbes. Bayangin bestie, kehilangan miliaran dolar hanya karena nggak bisa jaga mulutnya di sosial media. Nggak ada comeback yang lebih mahal dari ini. Jadi siapa Kanye West alias Ye sebenarnya? Seorang jenius yang dihancurkan oleh kejeniusannya sendiri? Atau hanya orang sakit yang terlambat mencari bantuan? Well, entahlah. Tapi yang jelas drama itu nggak akan pernah selesai. Menurut kalian gimana? Setelah drama yang menghilangkan miliaran ini, apakah Kanye West masih layak disebut sebagai GOAT alias greatest of all time di dunia fashion dan musik? Komen ya bestie.